Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah daerah yang jujur aja unik banget. Letaknya itu persis di kaki gunung tertinggi di Jawa Barat. Namanya Kuningan. Nah, ini bukan sekedar tempat biasa loh. Disinilah sejarah, alam, dan dua kebudayaan besar itu nggak cuma ketemu, tapi benar-benar nyampur dan hidup bareng dengan damai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Coba deh bayangin, gimana ceritanya sebuah tempat di perbatasan yang biasanya kan jadi sumber gesekan atau konflik, malah bisa jadi titik temu yang bikin semuanya jadi lebih kaya. Ini bukan cuma soal peta loh, ini teka-teki budaya yang bakal kita coba bongkar bareng-bareng. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita mesti mulai dari bagian pertama ceritanya. Yaitu, kita lihat dulu lokasinya. Posisi Kuningan yang super unik sebagai tanah di persimpangan jalan. Coba bayangin deh, Kuningan itu bukan cuma titik di peta. Dia itu semacam zona transisi yang hidup. Secara fisik, dia itu kayak jembatan ya kan, antara sejuknya pegunungan Priangan sama panasnya pesisir Cirebon. Nah, secara budaya, disinilah tempat meleburnya kelembutan budaya Sunda dengan semangat budaya pesisir Jawa. Posisi inilah yang jadi panggung utama dari semua cerita tentang Kuningan. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi ya. Mulai dari namanya. Karena nama itu kan penting. Sebenarnya apa sih arti dari kata Kuningan itu? Nah, ini yang seru. Nama Kuningan ini ternyata kayak punya dua nyawa. Di satu sisi ada kata kuning. Warna kuning kan di budaya kita itu artinya kemuliaan, sesuatu yang sakral. Mungkin ini nunjukin tanahnya yang subur banget atau statusnya yang penting zaman dulu. Tapi di sisi lain ada juga logam Kuningan. Logam ini kan kuat, tahan banting. Jadi dalam satu kata aja udah ada dua sifat, mulia dan kuat. Dan dua karakter inilah yang ngebentuk Kuningan sampai sekarang. Eits, tapi nggak cuma itu. Ada juga versi cerita lain yang lebih personal yang nyambungin nama ini ke orangnya langsung. Katanya, nama Kuningan itu diambil dari seorang pemimpin legendaris, Sang Adipati Kuningan. Ini nunjukin kalau dari dulu, sejarah dan sosok pemimpin itu udah jadi bagian penting banget buat masyarakat di sana. Oke, kita udah bahas namanya kan? Sekarang, yuk kita tarik mesin waktu, mundur jauh ke belakang buat lihat jejak-jejak kerajaan kuno yang jadi fondasi awal Kuningan. Jauh banget sebelum ada pengaruh dari luar, Kuningan itu udah jadi bagian penting dari kerajaan Sunda. Nah, disinilah akar budayanya. Inilah fondasi identitasnya sebagai tanah Pasundan. Dan karena lokasinya yang strategis banget, Kuningan itu bukan cuma wilayah biasa. Dia itu ibarat benteng pertahanan sekaligus pintu gerbang kerajaan. Jadi, perannya apa aja sih waktu itu? Penting banget. Pertama, dia jadi benteng pertahanan utama, kan ada gunung di belakangnya. Kedua, dia jadi jalur penghubung yang super vital antara pedalaman Sunda sama daerah pesisir utara. Dan ketiga, pastinya jadi lumbung pangan yang subur banget karena dapat anugerah langsung dari Gunung Ciremai. Bisa dibilang, Kuningan ini jantungnya kerajaan di wilayah perbatasan. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja dong. Sejarah itu kan selalu bergerak, selalu ada yang baru. Nah, datanglah arus pengaruh baru yang pelan-pelan mengubah takdir Kuningan. Di lini masa ini, kita bisa lihat dengan jelas ada 3 babak besar yang ngebentuk Kuningan. Awalnya dari era kerajaan Sunda, terus muncul kekuatan baru dari pesisir, yaitu Kesultanan Cirebon, dan terakhir datang era kolonial Belanda. Masing-masing era ini ninggalin jejaknya sendiri-sendiri. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting banget yang harus kita ngerti, alkulturasi. Gampangnya gini deh, ini tuh bukan penaklukan budaya ya, tapi lebih kayak dialog. Bayangin aja kita nyampur 2 cat warna. Hasilnya kan warna baru, tapi jejak warna aslinya masih kelihatan kan? Nah, budaya lama itu nggak hilang, dia cuma nyampur secara damai dan bikin sesuatu yang baru. Dan persis inilah yang terjadi di Kuningan. Nah, ini dia arus pengaruh baru yang pertama. Islam masuk ke Kuningan itu bukan lewat perang, tapi lewat cara-cara yang damai dari Cirebon, kayak lewat perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Nilai-nilai baru ini nggak serta-merta ngapus tradisi Sunda yang udah ada. Malah sebaliknya, mereka nyampur, menyatu, dan akhirnya menciptakan perpaduan budaya yang unik banget. Terus, datanglah babak yang ceritanya beda 180 derajat. Kalau Cirebon tadi bawa akulturasi damai, Belanda datang bawa eksploitasi. Tekanan ekonomi lewat pajak yang tinggi, kerja paksa, wah itu jadi tantangan yang berat banget buat orang Kuningan. Tapi, justru disinilah mental kuat mereka diuji. Jadi, setelah semua perjalanan panjang itu, pertemuan, perpaduan, tekanan, apa dong hasilnya? Apa warisan yang bisa kita lihat hari ini di kaki Gunung Ciremai? Dan inilah hasilnya.
Kalau kita lihat Kuningan sekarang, kita bisa baca semua jejak sejarahnya. Alamnya yang subur dan hijau, itu warisan dari Gunung Ciremai. Masyarakatnya yang religius, itu jejak dari Cirebon, yang nyampur sama adat Sunda yang tetap kuat. Terus, rasa bangga sama identitas lokal mereka, nah itu hasil dari perjuangan dan ketahanan mereka ngelawatin semua zaman. Semuanya ini adalah warisan yang hidup dari sebuah tanah di persimpangan. Jadi, kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, ya ini dia. Kuningan itu ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Bahwa perbatasan itu nggak harus jadi tembok pemisah. Justru, ia bisa jadi ruang temu, tempat di mana perbedaan itu bukannya saling menghapus, tapi malah saling mengisi, saling memperkaya, dan akhirnya ngebentuk identitas yang jauh lebih kuat. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Di dunia kita sekarang yang kayaknya sering banget kepecah belah gara-gara batas, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari ceritanya Kuningan? Gimana caranya sebuah komunitas bisa mengubah posisi mereka yang di pinggiran jadi sebuah kekuatan? Mungkin jawabannya ada di sekitar kita juga. Terima kasih banyak udah menyimak.